Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ba'ataina rahmatas salam wa warisan darassalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa sayyidina atailah sayyidillahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam
wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah makinlah arif kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan ini, mengenal jati diri kita dan hakikat hidup ini apa dan bagaimana. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dipilih Allah untuk dekat dengan Allah dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tambahan tadi datangan Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Nah, alhamdulillah. Nah, itu yang aras nih datang terus. Kalah kita nang muda. Nah, tuh halah sih biarlah adalah si anu Habib Qadir nih. Si anu Habib Goji Al-Kab dan Habib Abdullah Asegap lah. Ya kah? Nah, kalau yang lain lain Abah Habib lah. Nah, dihormati Kiai Haji Zainal Arifin yang hadir pada malam ini. Guru ana absen, guru Tarmiji absen. Nah, mudah-mudahan semuaan para habaib dan guru-guru kita sini, guru Aryansah ada juga lah, datanglah. Nah, guru-guru yang di luar, mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umurnya, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa sabit imanahum wa ahsin amalahum. Allahumma ja'al lahum ya Allah min auliyaika. Amin ya rabbal alamin. Doa yang terakhir itu dikabulkan Allah luar biasa. Ya Allah, jadikanlah yang hadir ini semuaan jadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, khairun awqatuka, sebaik-baiknya waktumu adalah waktun tashhadu bihi wujudu fa'aqatika wa taruddu bihi ila wujudi jillatika. Itu kah? Sebaik-baik waktumu adalah waktu dalam hidup ini di mana engkau tashhadu bihi, engkau dapat melihat, menyaksikan wujuda fa'aqatika, wujud ketergantunganmu kepada Allah Subhanallah. Apa tuh? Wa taruddu bihi ila wujudi jillatika, dan mampu melihat, memandang hinanya diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua fokus kata saya. Orang yang bisa memampatkan waktu itu dua. Bukan orang menuntut ilmu lain Nabi Pak. Orang menuntut ilmu sudah habis dah babnya lah, lain lagi itu lain bab kita di sini lain. Jadi siapa? Orang yang mampu menyaksikan, musyahadah, melihat apa yang dilihat, ketergantungannya terhadap Allah dalam hidup dan hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini benar-benar ilmu akhirat. Adalah lagi dunia di sini bahasanya enggak ada. Kita ini kan banyak tidak bisa membedakan dunia dan akhirat. Tidak bisa membedakan ilmu agama mana yang bukan ilmu agama. Nah, ini masalah. Misalnya begini. Nah, misalnya berpuasalah engkau, sesungguhnya puasa itu akan menyehatkanmu. Lalu kita bahas ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan dulu, ini ilmu agama, itu ilmu kedokteran. Ya kah? Itu ilmu dunia bermanfaat, tapi manfaatnya dunia. Berfaedah, tapi bukan faedah akhirat. Iyalah. Nah, lalu dibahas ilmu kesehatan misalnya, nah itu ilmu dunia. Ilmu fikih kadang sebentar aja kita pakai ilmu tentang manasik haji. Waktu terpakai waktu apa? Waktu naik haji. Kalau sudah naik haji, sudah dilaksanakan, terpakai lagi lah. Enggak lagi dipakai lah. Zakat waktu apa?
Waktu zakat waktu berzakat. Setelah zakat terpakai lagi? Enggak lagi. Yang dipakai terus-terus ilmu sedekah. Nah, ya lah, kalau zakat setahun sekali. Nah, ilmu sedekah yang terus-menerus malah. Apalagi ilmu sholat setiap 5 waktu mau, ya kan? Nah. Jadi kebanyakan ilmu-ilmu itu hanya bermanfaat pada satu waktu saja. Tetapi menyaksikan Allah itu yang pokok dalam hidup beragama. Yang paling tinggi ilmu itu adalah yang disebut dengan ilmu suhud atau musyahadah. Tidak ada lagi lebih tinggi daripada musyahadah. Tinggal cabang-cabangnya nanti. Akibat musyahadah orang jadi fana, akibat musyahadah orang jadi bako pilah, fana pilah, subhan. Nah, itu yang penting lah. Tadi ada amalan tadi di Husni kah siapa bagi akan dipotong tapi dikasihkan tuh siapa amalan dunia aja bang tuh. Sambil membaca amalan dunia mudah-mudahan dapat pahala akhirat. Karena amalan itu amalan rezeki. Nah, supaya jangan mengeluh rezeki. Nah, diamalkan tuh nanti lah. Diamalkan tuh ada catatannya di kertas siapa yang mau ambil. Kalau sudah umur tuha dibaca juga lah. Biar dibaca juga, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti untuk anak nanti jadinya. Nah, jadi segala sesuatu itu ada hasilnya. Nah, itu khusus amalan untuk dunia tuh. Supaya rezeki banyak kan dunia. Supaya banyak rezeki itu dunia. Dapat berkat, yaitu berkat itu dunia biasanya, ya lah. Ini ilmu akhirat sekarang. Wa inna makanat hajihi khairul awqati liwujudi hudurika fiha ma'arabbika. Maka waktu yang terbaik itu ialah waktu-waktu di mana engkau dapat menghadirkan hatimu hanya kepada Allah, menyaksikan Allah fiha ma'arabbika. Ketika engkau menyaksikan itu pun engkau bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa in qata'u najraka anil wasaiti wal asbabil mauhibah. Maka pada saat itu engkau memandang itu, engkau dapat merasakan al-wasa'id, keluasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirimu, kebaikan Allah terhadap dirimu. Jika engkau tidak bisa melihat itu, engkau tidak akan pernah tahu kebaikan Allah pada dirimu. Pada saat engkau tidak tahu tentang kebaikan dirimu, kebaikan Allah terhadap dirimu, engkau jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak tahu kebaikan Allah pada diri kita, itu membuktikan kita itu jauh dengan Allah. Bukan diukur berapa banyak sholatmu, karena sholat itu sudah suatu kewajiban. Kita tidak bisa lagi menandingi hamba-hamba Allah dalam masalah sholat. Bisa lebih. Kita bisa sholat 5 waktu. Si Udin bisa juga sholat 5 waktu. Kita bisa tahajud malam dengan witirnya, sholat tarawih malam bulan puasa. Si Udin pun bisa sholat tarawih. Nggak bisa kita bertanding dengan amal-amal itu. Paling kita samalah, ya kah? Paling kita menaikkan lagi derajatnya di mana? Di musyahadah kita kepada Allah di waktu sholat kita. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Dan musyahadah kita di luar kita waktu di mana saja kita berada, yaitu musyahadah tentang ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bisa enggak kita musyahadah memberikan kesadaran pada diri kita, oh ternyata aku perlu air, aku tergantung air. Siapa yang menyediakan air? Allah lagi. Yalah, kita tergantung makanan, beras. Siapa yang menyediakan beras? Oh, Allah juga. Coba kalau beras tidak mau ditanam di Kalimantan Selatan nih, kira-kira kayak apa? Makan roti ya.
Roti itu apa namanya itu? Tepung itu tidak cocok di Kalimantan Selatan ditanam. Ya Habib. Nah, ini paham kita ketergantungan. Garbus sakit kepala melihat punya anak berapa orang Bipai. Timbul terus setiap tahun timbul terus anak. Rumah bilang rajin mana apa garbus produksi anak. Lalu bingung, bertanya kepada Pak Lui. Yang ditanya Pak Lui, seharusnya jangan ditanya Pak Lui. Cuma yang ditanya Pak Lui. Kayak apa solusinya Lui jar? Aku ini banyak tambah terus anak nah. Kayak ini aja garbus saya. Kamu kan apa nih rumah tinggal di pinggir sungai lah, Sungai Kuin. Terus itu kan banyak kayu lewat itu kayu-kayu nang sudah jabuk tuh. Terus ambil keringkan. Nanti habis kering nanti diambil bubuknya kayu tuh. Makan dengan anak. Kambing tuh bang ya garbus saya makan rumput dia besar aja badannya. Ih aja garbus. Menyalahi kodrat nih. Dah makan kayak anak. Oh sekalinya udah mau hidup aja anak nih makan gabuk kayu nih. Aja hidup. Dah makin besar. Setahun, 2 tahun makin besar ya. Jadi garbus nih hari-harinya mencari kayu tuh yang di belakang rumah tunggu-tunggu ada kayu ambil ya lah. Lama kelamaan kotak lah sudah kuin tuh. Kotak jadi kotak lah sekarang. Jarang kayu nih lewat. Nih habis Bipai akhirnya kursi Bipai dia dirandam dibikin makanan gesen anak ya lah karena kayu ndak ada lewat kursi di rumah dia dah datang ya ke tempat Pak Lui repot benar ya. Sekarang ternyata kenapa aja Pak Lui solusi kamu semalam dulu ya bagus saja sudah cuma tidak bisa lama karena kayu sekarang sulit. Jadi apa sekarang paksa kursi di rumah. Ini mamanya menelpon putri itu merandam lemari jarang calon habis lemari lo ya ini untuk makan anak aja ya Pak Bib salah solusi Bibai Pak Lui ya Pak lah makanan kita beras karena berzakat pakai beras lah beli beras zakat beras jangan duit dijakati orang lain makanan kalau duit tuh pakai beras lah. Kisah itu tujuannya itu 2 hal. Ketergantungan kita kepada beras hakikatnya kita paham, ketergantungan kita kepada Allah. Nah, guru dibiniakan orang guru lah. Coba kalau tidak berbini guru nih. Bisa hamok sih Din. Ya lah, guru lah. Iyalah guru. Nah, Pakoh itu ketergantungan kita kepada Allah. Allah pun tahu keadaan kita itu kebaikan Allah. Berarti kita ini tergantung setiap hari dengan apa lagi selain itu oksigen, ya lah. Oksigen tiap hari enggak? Nah, tarik nafas, bergantung terus kita ini dengan Allah nah. Subhanallah. Coba kalau tidak ada oksigen lagi di sini. Dilepas Rusia bom apa toh? Bom Sarmat kah? Loh, masuk nih habis nih Bipai. Nuklir Bipai habis oksigennya kemana kita miyut? Menarik nafas. Nah, tapi tenang aja lah Allah mengatur aja tenang aja. Biar orang banyak bikin nuklir enggak apa-apa. Kalau orang sudah sehat jiwanya dengan Allah jangan takut, jangan stres melihat itu. Allah sudah mengatur urusan dunia. Mati hidup seseorang bukan hanya mati hidup. Kita makan pun sudah besok hari sudah disediakan Tuhan. Insya Allah pian semuaan di sini makan aja. Cuma esok puasa bang maksudnya sahur tuh nah makan aja sahur pian. Ya kalau lah. Nah. Ini nabi yang berapa ratus nih nambah sampai 700 datang di sini. Ada aja yang menyediakan makanan lah. Aneh lah. Hah? Siapa tahu makan nih ya manusia bang. Tapi itu hakikatnya Allah. Maka akibat kita melihat semua hal diri kita, napas kita bergantung dengan Allah, oksigen kita bergantung kepada Allah, jantung kita bergantung kepada Allah, darah kita bergantung kepada Allah, makanan yang kita butuhkan bergantung kepada Allah,
Bahkan kita punya istri disediakan oleh Allah. Kita bisa kawin hari ini. Subhanallah. Maka pada saat itu kita merasa melihat yang kedua, bagian yang kedua kata saya, hina dinanya kita di hadapan Allah. Semuanya serba ditolong. Hina kalau kita nih, Masya Allah, hina benar kita nih, ya Allah. Itulah zillah. Zillah itu kesadaran kita melihat diri kita begitu hinanya kita di hadapan Allah. Sampai orang-orang sufi ketika mengangkat tangan tidak bisa lagi dia berdoa. Kemarin waktu dulu saya mengatakan dalam Fathur Rabbani, seorang hamba tidak bisa, ya Allah, mau meminta sesuatu tidak bisa lagi meminta. Kenapa? Vakum sudah mulutnya. Karena apa? Kesadarannya melihat Allah sudah memberikan kepadanya kebaikan hidup selama ini. Itulah bukti orang itu dekat dengan Allah. Bila pian kawan angka itu dalam hidup hari-hari, dekatlah pian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan seorang sufi berkata di sini dari Ato As-Salami, annahu baqiya sab'ati ayamin lam yajuk say'an minato'am. Ada seorang sufi selama 7 hari tidak makan. Ditanyalah kepadanya, wahai kawanku, temannya, walam yakdar ala say'in pasara qalbahu bizalika. Waqala, ada seorang teman sufi ini bertanya kepada orang sufi tadi itu, orang yang dekat dengan Allah, sudah 7 hari kamu tidak makanlah, berdoa kepada Allah. Sekali berdoa apa? Ya Rabbi, ilam tak amani salasa ayamin akor la asilanna laka alfa rakaatin. Ya Allah, andaikan 3 hari lagi engkau tidak memberiku makan, pastilah aku akan sholat di hadapanmu 1000 rakaat. Aku tambah 1000 rakaat. Apa maksudnya tuh? Maksudnya 7 hari tidak makan ini tidak ada masalah, tambahi lagi 3 hari tidak apa-apa. Andaikan tambahkan 3 hari, hamba berterima kasih benar, karena engkau ini sudah begitu baiknya dengan hamba. Subhan. Saking dia melihat baiknya Allah, dan dia yakin doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Wah, jadi kita minta kelaparan, pian berdoa minta miskin tidak dikabulkan Tuhan. Minta kelaparan tuh dengan Tuhan tidak akan dikabulkan Tuhan. Saking baiknya Allah. Coba dengan bos pian di perusahaan, bos, bulan ini bos tidak perlu dapat gaji saya. Oh, senang benar bos pian tuh. Siap aja bos pian. Ya kalau Beb. Nah, jawabannya bedanya. Nah, bisalah kita musyahadah itu. Musyahadah 2 hal, yaitu musyahadah ketergantungan kita kepada Allah. Isyarat zikirnya adalah hu hai hu qayyum, hai hu hai hu qayyum, itu isyarat zikir asmanya. Itulah tarik hu, hembuskan hai, tarik lagi hu qayyum. Itulah ketergantungan kita kepada Allah. Di situ pula hina dinanya diri kita di hadapan Allah. Jangan bersombong, jangan mengagungkan diri. Yang berhak sombong dan mengagungkan diri itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan hikmah daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya ibadallah.